Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa terus mengalir pada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan tak lupa yang terpentingnya adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan membawa iman dan Islam, dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah yukhrijuna minadh dhulumati ilan nur, telah mengeluarkan kita daripada kegelapan menuju cahaya hidayah. Mudah-mudahan kita di akhirat mendapatkan syafaat darinya, dikumpulkan bersamanya dan para sahabat-sahabatnya, dan kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa khatib berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian takwa yang sebenarnya, yaitu imtithal awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu mengerjakan segenap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baik muhajirin wal ansar, mereka bersatu padu, mereka tidak bercerai-berai, bahkan mereka saling dipersaudarakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpegang teguh dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mereka berpegang dengan firman Allah taala, wa'tasimu bihablillah, maka berpegang teguhlah dengan tali Allah, bihablillah yakni Al-Qur'anul Karim, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Sehingga para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bersatu padu untuk memerangi orang-orang kafir, untuk menjaga diri daripada serangan orang-orang munafik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lain halnya dengan orang-orang muslim saat ini. Kita seperti kehilangan arah, tidak jelas arah tujuannya, hanya melaksanakan rutinitas ibadah semata tanpa kita fokus untuk mempersatukan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak heran satu sama lain saling menyerang, satu sama lain saling adu pendapat dan sebagainya. Sehingga bagaimana kita mau bisa bangkit dari keterpurukan, sedangkan kita masih berkutat dalam permasalahan khilafiyah yang 1000 tahun telah dibahas oleh ulama, oleh alim ulama orang-orang terdahulu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu apakah sebab umat Islam bersatu? Dikatakan oleh ulama, diantaranya adalah karena mereka berpegang dengan tali Allah. Mereka berpegang dengan Al-Quran,
apapun yang mereka pegang dari Al-Quran mereka jalankan dan mereka tidak berbanyak berkhilafiyah dan sebagainya. Maka oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum mereka saling bersatu di dalam berpegang teguh dengan Al-Quran. Bahkan sekiranya para imam madhab dikumpulkan dalam satu tempat, pastilah mereka bersatu, tidak berbeda-beda pendapat. Perbedaan pendapat itu dikarenakan hanya ada perbedaan masalah tempat saja atau masalah waktu saja. Hakikatnya adalah semua ilmu bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Diceritakan dahulu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami memiliki khilafiyah dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Romli. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat bahwasanya jikalau selepas dari sholat fardu di Masjid Nabawi maka sudah merupakan adab kita menghadap ke sebelah kiri karena di sebelah kiri ada makam Rasulullah. Imam berpendapat bahwasanya setelah sholat harus ittiba li Rasulillah menghadap ke sebelah kanan meskipun di belakangnya ada makam Rasulullah. Ini merupakan sebuah perdebatan yang sangat panjang. Akan tetapi ketika Imam Ramli pergi ke kota Mekah, beliau melaksanakan salat di Masjid Nabawi, menjadi imam bagi para murid-muridnya. Selepas daripada salam, Imam Ramli menghadap ke sebelah kiri, padahal ia berpendapat disunnahkan menghadap ke sebelah kanan. Lantas para muridnya bertanya, wahai imam, mengapa engkau menghadap ke sebelah kiri? Bukankah selama ini kau berpendapat bahwasanya setelah sholat di Masjid Nabawi tetap dianjurkan menghadap sholat ke sebelah kanan? Lantas Imam Romli berkata, menghadap ke sebelah kanan adalah ilmu dan menghadap ke sebelah kiri adalah adabku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah para alim ulama terkadang berpendapat A namun dalam prakteknya ia mengerjakan B. Itu dikarenakan adaban wa akhlaqan, karena adab mereka, karena akhlak mereka kepada alim ulama lainnya. Maka tidak ada kebenaran mutlak kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata di dalam kitabnya bahwasanya beliau pernah berkata, ra'yi shawab walakin yahtamil khata wa ra'yuka khata walakin yahtamil shawab. Pendapatku benar namun bisa jadi mengandung kesalahan, dan pendapatmu salah bisa jadi mengandung kebenaran. Ini adalah sebuah kalam hikmah yang luar biasa dari Imam Syafi'i, bahwasanya kita tidak boleh terlalu kekeh dengan pendapat yang kita pegang kecuali dalam perkara qat'iyah, perkara yang sudah disepakati oleh alim ulama kita dan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun permasalahan-permasalahan khilafiyah seperti kunut, seperti maulid dan lain sebagainya, maka itu tidak mujma' alaihi, tidak perlu kita saling gontok-gontokan hanya karena kita mempertahankan madhab kita, mempertahankan keyakinan kita. Adapun kita ketika melihat orang lain yang tidak sefaham dengan kita, fashamihum, maka bertoleransilah kepada mereka, itulah sebab daripada persatuan. Lalu yang kedua, sebab dari persatuan adalah kita berpegang dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau seseorang sudah berpegang dengan sunnah, maka tinggalkanlah pendapat-pendapat yang lain. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, salah seorang anak dari Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu, suatu hari hendak masuk ke kamar mandi. Lalu kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin meminta pada anaknya, wahai anakku, tolonglah ambilkan untukku satu baju yang aku akan pakaikan khusus untuk masuk ke dalam kamar mandi. Lalu kemudian anaknya berkata, wahai ayahku, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kamar mandi, melakukan salat dan sebagainya dengan satu pakaian saja? Kenapa engkau mesti mengganti pakaianmu, kau tidak ikut Rasulullah? Karena adaban, karena akhlakon kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah, Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad tidak jadi mengganti pakaiannya karena anaknya telah berkata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di beberapa kota besar di negeri Arab, manakala mereka sedang berselisih, mereka sedang mukhasamah, saling berkelahi, cukup untuk menghentikannya dengan kita mengucapkan sallu ala Muhammad. Ketika mereka dikatakan sallu ala Muhammad, mereka berhenti daripada perkelahiannya.
Mereka berhenti daripada perdebatannya. Inilah Nabi kita Muhammad SAW yang bisa menyatukan umat. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Madinah, Nabi satukan kaum Aus dan Khazraj. Ini adalah suatu prestasi yang sangat luar biasa. Suatu kaum yang siap harinya berkelahi, bertempur, berperang, disatukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, sebab umat bersatu adalah memiliki musuh yang sama. Tahun 2019, bahkan sebelum-sebelumnya dari tahun 2017, 18, 19 kita melihat bagaimana persatuan umat. Salafi, Wahabi, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, Muhammadiyah, Ikhwanul Muslimin, mereka bersatu padu di dalam menumbangkan orang yang pernah menistakan Al-Quran. Kita berkumpul di Monas sebegitu banyaknya, sebegitu kuatnya ukhuwah kita. Bahkan kita rela menyumbangkan harta kita untuk membantu orang-orang yang sedang memperjuangkan Al-Quran. Hal tersebut dikarenakan kita memiliki musuh yang sama, dan kita memiliki satu musuh yang menistakan agama. Namun saat ini umat sudah mulai kehilangan arah lagi. Seakan-akan kita tidak memiliki musuh, sehingga kita tidak bisa bersatu padu. Di zaman Rasulullah SAW musuhnya jelas, orang-orang kafir, orang-orang Quraisy yang memusuhi Rasul SAW. Maka umat bisa bersatu, bahkan ratusan ribu, bahkan lebih dari itu, dikarenakan umat memiliki musuh yang sama. Namun saat ini kita merasa mungkin tidak memiliki musuh, padahal musuh kita tetap ada, dan ia bahkan lebih dekat dari diri kita sendiri, yaitu syaitanur rajim, setan yang terkutuk. Inna syaitan aduwwum mubin, sesungguhnya setan adalah musuh kita yang nyata. Dan juga yang kedua, musuh kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu yang membuat orang-orang tega melakukan korupsi di tengah bencana seperti ini. Hawa nafsu yang membuat orang-orang tega menipu dan menzolimi umat Islam. Inilah musuh kita bersama yang harus kita musuhi dan harus kita jauhi, dan ini merupakan hal yang dapat mempersatukan kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jikalau kita tidak memiliki musuh yang nyata pada saat ini, mungkin nanti akan datang musuh yang nyata, sehingga kita dapat bersatu kembali melawan musuh tersebut. Mudah-mudahan kita bisa bangkit dan Allah berikan kita taufik untuk bisa kumpul bersama-sama orang-orang soleh, para pejuang-pejuang kita. Karena sebagian di negeri Arab sana sudah mulai bangkit, sudah mulai timbul pergerakan, dan mudah-mudahan manakala nanti Imam Mahdi datang untuk menyuruh kita untuk berjuang, insya Allah kaum muslimin Indonesia lah yang paling banyak menjadi pasukannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jaga persatuan kita. Allah subhanahu wa ta'ala jaga hati kita, dari mulai merapatkan safnya, dari mulai menjaga jamaahnya. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita, Allah jaga ukhuwah kita, Allah jaga persatuan kita, Allah selamatkan diri kita dari segala kekufuran, kemunafikan, kezaliman dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa iyyakum bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين واهلك أعداء الدين وألف بين قلوب المؤمنين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهن ما ظهر منها وما بطن حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة